Halo, kembali lagi bersama saya Afilaniha. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai resumen bab 3, yaitu manusia dan peradaban. Manusia dan peradaban, pengertian. Peradaban adalah suatu bentuk masyarakat atau kelompok budaya yang kompleks, dicirikan oleh ketergantungannya pada pertanian, perdagangan jarak jauh, pemerintahan berbentuk negara, adanya spesialisasi pekerjaan, kependudukan, dan stratifikasi kelas. Peradaban diartikan juga sebagai perilaku normatif dalam konteks masyarakat di mana cara hidup di perkotaan dianggap lebih unggul dari cara hidup liar atau barbar. B. Hakikat manusia. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah. Hakikat manusia adalah kebenaran atas diri manusia itu sendiri, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hakikat manusia menurut pandangan umum ialah sebagai berikut. A. Dalam perspektif filsafat, disimpulkan bahwa manusia merupakan hewan yang berpikir karena memiliki nalar intelektual. Dengan nalar intelektual itulah manusia dapat berpikir, menganalisis, memperkirakan, menyimpulkan, membandingkan, dan sebagainya. B. Dalam perspektif psikologi, manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa. Jiwa merupakan hal yang esensial dari manusia dan kemanusiaannya. Dengan jiwa inilah manusia dapat berkehendak, berpikir, dan berkemauan. C. Peradaban perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat. Wilbert Moore memandang perubahan sosial sebagai perubahan struktur sosial, pola, perilaku, dan interaksi sosial. Kingsley David mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam fungsi dan struktur dalam masyarakat. D. Teori-teori pembangunan, keterbelakangan, dan ketergantungan. Teori perubahan menurut Social Moore. 1. Evolusi rektilineal yang sangat sederhana. Kedua, evolusi melalui tahap-tahap. Dan yang ketiga, evolusi yang terjadi dalam tahap kelanjutan yang tidak serasi. Keempat, evolusi bercabang yang mewujudkan perubahan. Kelima, evolusi menurut siklus-siklus tertentu dengan kemunduran jangka pendek. Keenam, siklus-siklus yang tidak mempunyai kecenderungan. Ketujuh, pertemuan logistis yang digambarkan oleh populasi. 8. Pertumbuhan logistis terbalik yang tergambar dan angka motivasi. Kesembilan, pertumbuhan eksponensial yang tergambar melalui tanda-tanda. Dan ke-10, primitisme. Bentuk-bentuk perubahan sosial menurut Sorjono Sukanto. Pertama, perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan yang terjadi secara cepat. 2. Perubahan secara lambat disebut evolusi atau perubahan terjadi secara sendirinya tanpa suatu rencana atau kehendak tertentu. 3. Perubahan secara cepat disebut revolusi atau perubahan yang terjadi direncanakan terlebih dahulu ataupun tanpa rencana.
Keempat, perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. 5. Perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak bisa membawa pengaruh langsung pada masyarakat atau pengaruh yang berarti. 6. Perubahan yang pengaruhnya besar seperti proses industrialisasi pada masyarakat agraris. 7. Perubahan yang dikehendaki adalah bila seseorang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin. 8. Perubahan yang tidak dikehendaki merupakan perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki. Peradaban Indonesia di tengah modernisasi dan global. Modernisasi di bidang teknologi dan ekonomi. Modernisasi teknologi di Indonesia dapat kita lihat dalam perkembangan pemakaian teknologi dari semua bersifat sederhana menjadi bersifat kompleks teknologi dalam setiap sektor kegiatan ekonomi produksi masyarakat Indonesia. Modernisasi di bidang sosial. Modernisasi di bidang sosial mencakup perubahan cara berpikir dan berperilaku yang lebih rasional, efisien, individu, dan pragmatis untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara sistematis. Modernisasi di bidang politik. Gejala modernisasi di bidang politik di Indonesia dapat dari munculnya birokrasi dan administrasi pemerintahan yang baru dan pembentukan lembaga-lembaga politik modern. Kebudayaan politik. Rasionalisasi kebudayaan politik adalah perubahan pada tentang fungsi dan cara kerja lembaga politik, khususnya tentang syah tidaknya kekuasaan yang semakin bersifat rasional dan fungsional. Modernisasi di bidang agama dan kepercayaan. Modernisasi di bidang agama dan kepercayaan merupakan bagian dari modernisasi masyarakat terhadap hidup dan kepercayaan mereka. Sekian penjelasan materi mengenai resumen yang telah saya buat. Semoga bermanfaat bagi kita. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf, karena manusia selalu ada kurang dan lebihnya. Cukup sekian dan terima kasih. Shalom.